Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Husna dengan NIM 2353190006. Saya mahasiswa dari Institut Pariwisata Trisakti, Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan membeli dan menjual barang atau jasa melalui jaringan elektronik, terutama internet. E-commerce mencakup berbagai macam transaksi, mulai dari pembelian dan penjualan online, perbankan online, hingga layanan pemesanan tiket dan hiburan. E-commerce telah merevolusi cara bisnis beroperasi dan menawarkan keuntungan bagi konsumen dan perusahaan seperti kenyamanan, pilihan produk yang lebih luas, dan biaya operasional yang lebih rendah. 7 C's Framework adalah model yang digunakan untuk menganalisis dan merancang situs web atau aplikasi e-commerce yang efektif. Pertama, ada konten. Konten yang relevan dan berkualitas adalah kunci. Ini mencakup teks, gambar, video, dan informasi lainnya yang disajikan di situs web atau platform digital. Lalu ada konteks, yaitu memahami konteks, pengguna, dan situasi saat mengirim pesan atau menampilkan konten. Selanjutnya ada customization atau penyesuaian, yaitu menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Selanjutnya ada communication atau komunikasi, yaitu interaksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran, seperti email, sosial media, dan chat. Selanjutnya ada community atau komunitas, yaitu membangun komunitas di sekitar merek atau produk. Selanjutnya ada convenience, atau kenyamanan, yaitu memastikan pengalaman pengguna yang mudah dan nyaman. Terakhir ada cost atau biaya, yaitu mengelola biaya dan mengoptimalkan pengeluaran untuk pemasaran digital. Selanjutnya ada jenis dan tipe e-commerce. Pertama, B2C atau business to consumer, yaitu model bisnis di mana terjadi transaksi antara bisnis dan konsumen akhir. Contoh, toko online seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia. Selanjutnya ada B2B atau business to business, yaitu transaksi antara bisnis seperti produsen yang membeli bahan baku dari pemasok. Contoh Alibaba, yaitu platform B2B global. Selanjutnya ada C2C atau consumer to consumer, yaitu konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lain. Contoh situs lelang seperti eBay. Selanjutnya ada C2B, yaitu consumer to business, adalah konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Contoh platform freelance seperti Upwork. Selanjutnya ada B2G atau business to government, yaitu bisnis berinteraksi dengan pemerintah. Contoh penawaran kontrak pemerintah melalui platform e-procurement. Selanjutnya ada G2B, yaitu government to business, adalah pemerintah menyediakan layanan atau informasi kepada bisnis. Contoh pembayaran pajak online di situs yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada G2C, yaitu government to consumer, adalah pemerintah memberikan layanan langsung kepada konsumen. Selanjutnya ada value chain. Value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Konsep ini diperkenalkan oleh Michelle Porter dalam bukunya, yaitu Competitive Advantage pada tahun 1985. Value chain yang akan saya jelaskan di sini adalah dari perusahaan The Food Hall. Aktivitas dukungan, infrastruktur perusahaan, yaitu supermarket yang menyediakan produk kebutuhan harian. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, yaitu ada manajer toko, supervisor toko, kasir, petugas gudang, petugas keamanan, customer service, fresh food attendant, staf administrasi, karyawan departemen, dan petugas kebersihan. Selanjutnya ada pengembangan teknologi. Di sini ada sistem kasir yang modern, pengembangan website, serta pembuatan aplikasi. Selanjutnya ada pengadaan.
Pengadaan di sini yaitu fresh food attendant meneliti berbagai pemasok agar kualitas tetap terjamin. Selanjutnya ada kegiatan utama. Yang pertama, logistik inbound, yaitu ada pemasok, distributor, dan gudang penyimpanan. Selanjutnya operasi. Yang pertama ada produksi barang, kedua quality control, ketiga stock of name, keempat pengelolaan keuangan, dan terakhir pengelolaan transaksi. Selanjutnya ada logistik outbound. Yang pertama pengambilan pesanan, yang kedua konsolidasi pesanan, yang ketiga pengemasan dan pelabelan, yang keempat penguatan truk, kelima pengiriman, dan terakhir pengawasan dan pelaporan. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Pertama, promosi dan diskon voucher. Kedua, kolaborasi influencer. Ketiga, acara dan kegiatan. Keempat, email marketing. Kelima, program loyalitas tamu. Keenam, kolaborasi dengan bisnis lokal. Ketujuh, hubungan masyarakat. Yang terakhir dalam kegiatan utama ada layanan, yaitu yang pertama layanan antar, yang kedua jasa perbaikan, yang ketiga konsultasi dan bantuan, yang keempat layanan pengembalian barang, yang kelima layanan pembayaran, yang keenam layanan informasi, dan terakhir pengiriman berbasis teknologi. Semuanya harus diperhatikan marginnya. Terakhir di sini ada supply chain management atau biasa disingkat SCM. Contoh yang akan saya ambil di sini adalah dari perusahaan mie instan Indomie. Aktivitas yang pertama yaitu pemasok bahan baku, terdiri dari pemasok tepung, pemasok bumbu, dan pemasok bahan pendukung lainnya. Selanjutnya ada gudang bahan baku, aktivitasnya penerimaan, penyusunan, pengeluaran, dan produksi. Selanjutnya ada pabrik pembuatan mie instan, aktivitasnya adalah mixing, pressing, slitting, streaming, cutting and folder, frying, cooling, and packing. Selanjutnya ada lab pengujian, lalu pengemasan mie instan, selanjutnya distributor mie instan, selanjutnya toko pengecer mie instan, lalu terakhir ke kita sebagai konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.